Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai para pendeta yang sering berteriak-teriak dari mimbar. Kencang sekali itu kalau berteriak. Mari kita agungkan kemuliaan Bapak. Padahal sih Bapaknya nggak ada. Kemuliaan itu hanya milik Yesus Kristus. Markus 10 ayat 37 ya, ditulis tentang kemuliaanmu, artinya kemuliaan Yesus. Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya. Ini permintaan dari Yakobus dan Yohanes ya, murid Yesus. Itu berbicara mengenai kemuliaan Yesus. Yohanes 8 ayat 54 dan Yohanes 17 ayat 24 ditulis tentang kemuliaanku, artinya kemuliaan Yesus. Ya. Perhatikan dengan teliti Yohanes 17 ayat 24. Ya. Ada frase kalimat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sepertinya aneh bukan? Kemuliaan milik Yesus yang telah diberikan Allah kepada Yesus. Ini menegaskan bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah yang adalah roh di sorga. Ya, seperti terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Tidak pernah ada kemuliaan Bapa yang dikeluarkan tuh, diteriak-teriakan dengan banter, tuh, kalau bahasa apa tuh? Ya, oleh para pendeta. Ya, kemuliaan itu adalah kemuliaan dari Bapa iblis. Kan nggak ada kemuliaan Bapa. Yang ada adalah kemuliaan Yesus. Tidak pernah ada anak-anak Tuhan. Itu artinya anak-anak iblis. Tidak pernah ada anak-anak Bapa. Itu pun sama, artinya anak-anak iblis. Tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah. Itu artinya iblis yang jadi bapakmu. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Tidak ada murid doa ke Bapa kami. Ya. Bapa kami artinya Allah. Sama sekali bukan Bapa. Sebab Bapa itu kiasan Yesus Allah yang roh di sorga. Faktanya, semua dilakukan dalam nama Yesus. Satu, ini semua dilakukan dalam nama Yesus. Ya. Baptis melalui nama Yesus. Kisah 2 ayat 38. Dengan tegas Petrus mengatakan baptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kisah 8 ayat 16. Kisah 10 ayat 48. Kisah 19 ayat 5. Nggak ada yang baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Tidak ada satu murid-murid yang membaptis itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Kedua, mengajar melalui nama Yesus. Kisah 4 ayat 18, Kisah 5 ayat 40, dan Kisah 9 ayat 27. Yang ketiga, doa melalui nama Yesus. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 17, Yohanes 16 ayat 26, Efesus 5 ayat 20, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Semuanya dalam nama Yesus. Tidak ada dalam nama Bapa, apalagi Allah Tritunggal, tidak ada. Yang keempat, ini faktanya ya, tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nggak ada itu dalam nama Bapa. Inilah penyesatan yang luar biasa, ya. Jadi faktanya, baptis, mengajar, doa, dan tanda-tanda dan mujizat, ya, semuanya dalam nama Yesus, memuliakan Yesus. Semua berkaitan dengan satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Jadi tidak ada kemuliaan Bapa. Yang ada adalah kemuliaan Yesus Kristus. Jelas bukan? Tritunggal tidak ada di Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka kita semua akan selamat. Shalom.